Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas semua limpah nikmatnya. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jika sesuai dengan jadwal, adalah hadis yang ke-21. Tapi karena saya melihat sebaiknya hadis tersebut diakhirkan, maka saya dahulukan hadis yang ke-19. Juga hal itu sesuai dengan urutan yang dicantumkan sendiri oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya mulai dengan hadis yang ke-19. Setelah itu nanti insyaallah besok baru kita membahas tentang hadis yang ke-21. Jadi hadis yang ke-19 adalah hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Terjemahannya kurang lebih dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibonceng di kendaraan, di hewan tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Ya gulam." Gulam ini artinya anak yang belum mencapai usia dewasa dipanggil dengan gulam. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat itu kalau dalam ilmu nahwu diartikan kata. Tapi kalau dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kalimat itu artinya adalah seperti kalimat bahasa Indonesia, yaitu kalimat sempurna begitu. Atau jumlah kalau dalam bahasa Arab, dalam istilah nahwu, jumlah. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu kalimat ini artinya nasihat atau wasiat. Yang pertama, ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah
jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka sebagai balasannya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu bersamamu dan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah saja. Mintalah hanya kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mohonlah hanya kepada Allah saja. Wa alam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk, umat di sini termasuk jin maupun manusia, kalaupun mereka itu bersatu untuk memberikan kemanfaatan atau kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Demikian pula sebaliknya, kalaupun mereka itu semua makhluk jin dan manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan satu kesusahan atau kecelakaan yang telah Allah takdirkan mesti menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, karena kolam, pena untuk penulisan takdir telah diangkat, artinya takdir telah selesai ditulis dan tak akan berubah. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran penulisannya pun telah kering. Dalam riwayat lainnya, hadisnya riwayat Tirmidzi dan hadis hasan yang hasan sahih dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian ada riwayat lain selain dari riwayat Tirmidzi dengan ada sedikit perubahan dalam lafaznya, yaitu ihfazillah ta'arraf ila Allah, ihfazillah tajidu amamak, jagalah Allah maka kamu akan dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fil raha, kenalilah Allah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah sewaktu kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dan membantu menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan susah. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak akan menimpamu, apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu maka tidak akan mungkin luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran, dan jalan keluar dari Allah itu selalu menyertai kesulitan, dan ketahuilah bersama kesusahan ada kemudahan. Ini lafaz yang kedua ini diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dalam musnadnya dengan sanad yang lemah, dhaif. Akan tetapi Imam Ahmad dalam musnadnya membawakan hadis ini dengan lafaz yang lebih lengkap, yang semua lafaz ini terkandung di dalamnya dengan sanad yang sahih. Berarti kita berpegang dalam hal ini adalah dengan lafaz yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Sekarang kita perhatikan, hadis ini adalah satu di antara hadis yang sangat agung sekali, yang menjelaskan tentang satu kaidah Islam yang sangat penting dan sangat berhubungan erat dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang keharusan untuk kita selalu mempersiapkan diri, untuk selalu kita membekali diri sebelum nanti datang masa-masa pengujian iman terhadap diri kita. Sebelum nanti datangnya waktu yang pada saat itu seseorang mungkin tidak menyadari dirinya. Kalau seandainya dia sebelumnya tidak mempersiapkan diri, bisa jadi dia kemudian sesat dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan soleh, lahir dan batin.
sebelum nanti kalian didahului dengan fitnah-fitnah, syubhat maupun syahwat. Yang fitnah tersebut digambarkan seperti satu bagian malam yang sangat gelap gulita. Artinya tidak jelas. Sampai orang yang mau sendiri tidak menyadari bahwa dia itu sedang terjerumus dalam fitnah. Yang pada waktu itu, sehingga kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'minan, ada seseorang yang pada waktu di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, kemudian waliyadzubillah sore harinya dia telah menjadi kufur. Dan sebaliknya ada yang seorang itu di waktu sore dalam keadaan beriman, keesokan paginya pun dia telah menjadi kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan satu dari perhiasan dunia. Yang jelas ini, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kondisi fitnah, apalagi di akhir zaman, itu akan datang silih berganti. Jadi sebelum orang itu nanti menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu saat-saat menjelang kematian seperti yang kita jelaskan kemarin, yaitu perkataan Ibnu Rajab bahwasanya fitnah yang terbesar itu adalah fitnah menjelang detik-detik terakhir menjelang kematian. Seseorang nanti dalam hidupnya dia akan menghadapi fitnah yang pada waktu itu sangat diuji keimanannya. Yang fitnah ini bisa menimpa siapa saja kalau seandainya orang tersebut tidak mempersiapkan diri sebelum menghadapi fitnah tersebut dengan bekal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia ketika menghadapinya. Ini perlu hal yang selalu kita ingat dan selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita mempelajari ilmu agama itu manfaatnya mungkin belum terasa sekarang. Dalam artian belum kita lihat begitu pengaruh besarnya. Tapi nanti sewaktu dihadapkan sama fitnah, sama godaan syaitan, apalagi yang nanti kita akan lihat fitnah syubhat, ya ini kerancuan dalam memahami agama, kesalahpahaman dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini adalah fitnah yang bisa menimpa siapa saja. Dan ini yang perlu kita pahami semua, bahwasanya syaitan, iblis dan para tentaranya alaihim laknatullah, itu punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam menggoda manusia. Dalam artian iblis itu jangan kita bayangkan menggoda orang itu dengan cara-cara yang mudah untuk diketahui. Tidak mungkin seperti itu. Kita bayangkan iblis setelah mempelajari cara-cara menggoda manusia itu sudah beribu-ribu tahun lamanya. Sejak dia diusir dari surga, dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu sampai saat ini dia telah mempelajari cara-cara menjerumuskan manusia dengan berbagai macam metode dan semua cara. Jadi kita bayangkan seorang yang menjadi ahli saja, misalnya dokter ahli atau orang yang ahli dalam satu bidang tertentu, paling butuh berapa tahun, 15 tahun mungkin paling lama. Tapi dia telah beratus ribu tahun mempelajarinya. Jadi kita bayangkan kira-kira bagaimana ahlinya dia. Ditambah lagi dengan berita yang disampaikan dalam hadis sahih yang hadisnya juga ma'ruf, hadisnya Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kemampuan iblis atau syaitan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mampu untuk mengalir dalam tubuh, beredar dalam tubuh manusia seperti beredarnya darah. Yang kata Ibnu Qayyim, dengan kemampuan syaitan yang seperti ini yang Allah jadikan ujian bagi manusia, dengan ini dia mampu mendeteksi karakter masing-masing manusia untuk digoda kemudian orang tersebut sesuai dengan kesenangannya, karakternya. Orang yang cenderungnya mungkin semangat akan digoda dia dengan semangatnya untuk dibuat berlebihan dalam beragama. Orang yang cenderungnya malas, maka dia pun akan digoda dari segi kemalasannya untuk nanti kemudian dia kurang dalam melaksanakan agama. Jadi masing-masing dia bisa pelajari karakternya, dan setelah itu dia akan menggoda orang tersebut sesuai dengan hasil dari waktu dia mempelajari keadaan orang tersebut. Jadi kita perhatikan ini satu kondisi yang sangat susah sekali. Oleh karena itu tidak mungkin, jangan sampai dibayangkan syaitan itu misalnya datang ke rumah kita atau kos-kosan kita, ketuk pintu, "Assalamualaikum," tidak mungkin ya. Permisi, mau masuk, minta maaf, mau menggoda begitu, nggak mungkin seperti itu. Atau nuwun sewu, meskipun mungkin setannya asli dari Jogja atau
Solo mungkin tidak akan bilang seperti itu. Nun sewu masuk mau menggoda, tidak akan seperti itu dia. Tapi dia adalah tujuannya dia adalah menggoda manusia untuk menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diterapkan sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Jadi orang yang sudah kenal agama akan digoda dari sisi agama. Dimasukkan syubhat pada dia. Sehingga nantinya dia melakukan suatu kesalahan dalam keadaan dia menyangka hal tersebut adalah sebaik-baik amalan. Kita perhatikan kandungan hadis ini. Jadi setelah kita mengetahui keadaan fitnah yang demikian besar, godaan syaitan yang demikian susah untuk dihindari, kondisi persiapan kita yang sangat pas-pasan seperti yang saya pernah terangkan di kultum hari pertama kemarin, perbekalan kita yang sangat pas-pasan dalam ilmu, sabar, dalam takwa, dalam semua hal. Jadi kira-kira orang seperti ini kalau bukan dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamat. Semua peluang untuk sesat sangat besar sekali terkumpul pada diri kita. Cuma sayangnya masing-masing kita kurang menyadari hal ini. Merasakan santai, yang penting saya sudah menjadi salafi, yang penting saya sudah menghadiri sekali pengajian salafi, maka sudah selamat dan akan jadi masuk dalam surga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Perjalanan masih panjang dan godaan iblis itu masih sangat bermacam-macam dan sangat banyak sekali. Yang dengan ini senantiasa hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menggantungkan diri kita semata-mata kepadanya, menjaga sikap baik kita di hadapannya, agar dengan itu Allah mau mengasihani kita dan merahmati kita untuk kemudian diselamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kita perhatikan sekarang beberapa masalah penting yang terkandung dalam hadis ini. Pertama, dalam hadis ini terdapat satu kaidah yang Allah berlakukan dalam syariatnya dalam masalah balasan terhadap perbuatan manusia, yaitu al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan. Seperti firman Allah, fadhkuruni azkurukum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. In tansurullaha yansurukum, kalau kamu menolong Allah maka Allah akan menolongmu. Al jazaa'ul ihsan illa al ihsan, tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Jadi Allah akan membalas manusia sesuai dengan jenis perbuatannya. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah maka Allah pun lupa kepada mereka. Waliyadzubillah. Falamma zagu azagallahu qulubahum, maka ketika mereka berpaling maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Ini semua yang namanya al-jaza' min jinsil amal. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan contoh di antara penerapan kaidah ini. Maka demikian pula dalam kehidupan, seseorang yang semakin menggantungkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin menolongnya dan akan semakin menguatkan taufik kepadanya. Sebaliknya, seorang yang mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala akan tidak butuh kepada dia. Kemudian makna hadis yang disebutkan dalam makna lafaz yang disebutkan dalam hadis ini, ihfadillah, jagalah Allah, diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Ihfad hudud artinya adalah ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Wa hifdhu dhalika huwa al-wuquf inda awamirihi bil imtithal wa inda nawahihi bil ijtinab wa inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adina fihi ila ma naha anhu, yaitu menjaga batasan-batasannya. Ini saya sebutkan dalam makalah dengan ringkas. Menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, perintah dan larangannya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan
dan tidak melewati batasan-batasannya. Maka barang siapa yang melakukan ini, dia termasuk orang yang disebutkan telah menjaga Allah. Yang diantaranya Allah sebutkan tentang pujian bagi mereka dalam surat Qaf. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Inilah balasan kebaikan yang dijanjikan bagi orang-orang yang selalu kembali dan menjaga Allah, yaitu orang-orang yang takut dengan kepada Allah, pada Rahman yang tidak nampak baginya, dan datang menghadap Allah dengan hati yang selalu kembali kepadanya. Yang diartikan kemudian pengertian hafiz dalam ayat ini adalah al-hafiz li awamirillah, al-hafiz li dunubihi liyatuba min, yaitu orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga dosa-dosanya dengan segera bertobat darinya. Ini janji yang Allah sebutkan bagi keutamaan bagi orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasannya. Kemudian maknanya yahfazka, ihfazillah yahfazka. Allah akan menjagamu. Diterangkan oleh para ulama dalam hal ini ada dua jenis penjagaan yang juga secara umum saya terangkan dalam makalah, yaitu penjagaan dalam urusan dunia, dalam masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan di dunia, sehingga orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala lahir batin dengan penjagaan yang sebenarnya, dia tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa takut dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan akan memudahkan segala urusannya. Ini penjagaan Allah terhadapnya. Sampai dicontohkan di sini oleh Ibnu Rajab penjagaan yang dalam berbagai bentuk, termasuk penjagaan masalah kesehatan, bahkan termasuk contohkan oleh beliau di sini masuk penjagaan yang sampai setelah mati Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunannya. Yang diantaranya yang dipakai dalil dalam masalah ini oleh para ulama adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, sewaktu kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya waktu mereka mendatangi satu tembok yang sudah hampir runtuh, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Khidir untuk memperbaiki tembok tersebut, yang ternyata di bawahnya adalah ada harta miliknya orang yatim. Yang kemudian di sini disebutkan dalam ayat tersebut tentang dua orang anak yatim ini dengan ucapannya, dengan Allah menurut ucapannya Khidir alaihi salatu wassalam, dia mengatakan wa kana abuhuma salihah. Dan kedua orang orang tua kedua anak yatim ini, bapak kedua anak yatim ini adalah seorang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Maka dengan ini, hal ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya penjagaan yang Allah lakukan kepada dua anak yatim ini adalah karena ketakwaan atau kesolehan orang tuanya. Maka ini berlaku kepada semua manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dan menjaga keturunannya setelah dia meninggal dunia nanti. Dibawakan oleh Ibnu Rajab di antaranya contoh ucapan dari para ulama salaf. Yaitu di antaranya Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, dia pernah mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafidhahu Allah fi aqibihi wa aqibi." Tidak ada seorang mukmin pun yang meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kecuali Allah akan menjaga anak dan cucunya. Semua akan dijaga keturunannya. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang menjaganya. Jadi bayangkan ya, ini
orang yang benar-benar menjaga Allah itu balasannya sangat luar biasa sekali. Sampai urusan dunianya pun Allah akan mudahkan, kemudian keturunan setelah dia nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi mereka penjagaan yang demikian. Kemudian saya ringkas penjagaan yang jenis kedua, dan ini adalah penjagaan yang lebih besar daripada jenis yang pertama tadi, yaitu penjagaan dalam agama. Penjagaan dalam agama dan iman seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan menjaga keimanannya dari segala sesuatu yang bisa merusaknya, dari fitnah syahwat maupun syubhat, sampai di akhir hidupnya, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan ini jelas merupakan satu penjagaan yang sangat besar, yang sekali lagi ini semua menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk selalu kita mempersiapkan diri, memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini, agar nantinya penjagaan tersebut Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Jadi ini yang paling besar ya, penjagaan jenis yang kedua. Penjagaan dari fitnah syubhat maupun syahwat. Dan penjagaan yang paling besar dalam hal ini adalah seperti yang saya terangkan kemarin, yang diterangkan oleh Ibnu Rajab, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika saat-saat menjelang kematiannya. Nah, kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh penulis atau oleh Ibnu Rajab dalam menyebutkan jenis penjagaan yang kedua ini adalah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sewaktu dia menafsirkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan bagimu. Kemudian wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menjadi pembatas antara manusia dengan hatinya, membatasi antara manusia dengan hatinya. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan yahulu bainal mu'mini wa baina ma'asih. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orang-orang yang beriman dan bertakwa dari perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat yang akan merusak keimanannya. Jadi kita perhatikan, ini benar-benar satu penjagaan yang sangat besar sekali, yang sangat kita butuhkan sekali. Dan sekali lagi ini merupakan buah daripada seseorang yang benar-benar berusaha untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Yang kemudian dalam ayat ini sendiri terdapat isyarat atau terdapat penafsiran yang kedua, penafsiran lain yang Allah sebutkan di akhir ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mampu untuk membatasi antara manusia dengan hatinya. Itu ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya akhir ayat ini merupakan ancaman, sekaligus berisi ancaman. Setelah di awal ayat ini Allah menyebutkan seruan bagi manusia untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, ajakan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah berikan ancaman di akhirnya, ketahuilah Allah mampu untuk membatasi manusia dari hatinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menutup hidayah dari hati manusia kalau dia tidak mau memenuhi seruan Allah agar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya.
Atau juga kemudian pengertian yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang cuma menampakkan ketaatan dalam zahirnya saja, tetapi tidak dibarengi ketaatan dalam batinnya. Makanya Allah katakan, wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Ini dua penasihat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya penjagaan yang dimaksud sekali lagi adalah penjagaan lahir dan batin. Yang kemarin sudah kita bahas, yang itu adalah merupakan hakikat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa yang sebenarnya. Jadi bukan cuma ditampakkan dalam bentuk penampilan, tapi kemudian dia tidak pernah memperhatikan upaya dia bagaimana untuk menguatkan keikhlasan dalam batinnya, menghilangkan penyakit-penyakit dalam jiwanya, melakukan upaya tazkiyatun nufus. Ini jelas bukan yang dimaksud dengan penjagaan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayalah khawatafillah, di antara penjagaan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya, yaitu penjagaan dalam masalah din, sampai pun sewaktu hamba tersebut dalam keadaan lalai. Karena bagaimanapun kita akan bertanya, pengertian penjagaan kepada Allah di sini, ini penjagaan seorang hamba kepada Allah yang sempurna bagaimana? Karena tidak mungkin seorang hamba itu semua dalam keadaan taat terus menerus. Suatu saat dia akan lalai mestinya. Suatu saat mesti dia akan lupa. Maka bagaimana kondisi yang seperti ini? Hamba itu tidak akan luput dari kesalahan. Karena yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan penjagaan itu hanya untuk para nabinya alaihi wassalatu wassalam dan rasulnya. Maka bagaimana kalau begitu kondisinya seorang hamba yang ingin menjaga Allah padahal dia mesti tidak akan luput dari dosa dan kesalahan? Maka di sini pun tidak lepas dari penjagaan Allah. Bagi orang-orang yang memiliki takwaan, tidak lepas dari penjagaan Allah bahkan setelah dia berbuat dosa. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, kalamnya seorang ulama salaf, ada yang mengatakan innal abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi al-jannah wa ya'malu al-hasanata yadkhulu bihi an-nar. Ada seorang hamba, sungguh-sungguh ada seorang hamba yang dia itu berbuat dosa, tapi justru dengan dosa ini dia masuk surga. Sebaliknya ada seorang hamba yang berbuat kebaikan, tapi justru dengan kebaikan tadi dia masuk dalam neraka. Sehingga murid-murid yang mengucapkan ini kaget semua. Kenapa seperti itu? Bagaimana bisa orang yang berbuat baik malah masuk neraka, orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga? Apa jawabannya? Sebabnya adalah ya'malu dzanba fala yazalu nusba ainaihi minhu mushfiqan wa jala bakiyan nadiman mustahiyan min rabbih ta'ala nakis ar-ra's bayna yadayhi munkasir al-qalbi lahu fayakunu dhalika adh-dhanbu anfa'a lahu min ta'atin katsiratin bima tarattaba alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa falahu حتى يكون ذلك ذنب سبب دخول الجنة ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفهر والاستئطالة ما يكون سبب هلاكه. Yaitu orang yang berbuat dosa ini karena dia telah memiliki takwa dalam hatinya. Orang yang memiliki takwa itu sudah kita terangkan kemarin. Sifatnya dalam Al-Quran adalah dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu karena barang siapa yang memiliki pengagungan dalam jiwanya terhadap syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu adalah sumbernya dari takwa yang terdapat dalam hati. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan demikian. Artinya orang yang memiliki takwa itu dalam dirinya ada pengagungan. Maka meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia melakukan kesalahan, tapi hatinya kemudian dengan itu menyesal dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, takut dengan ketakutan yang besar kepada Allah, yang dengan ini memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Diterangkan di sini, dia berbuat dosa, tapi setelah itu dia senantiasa
karena saking takutnya merasakan dosa itu selalu di hadapannya. Yang dengan ini sehingga dia setelah itu selalu menyesal terus-menerus, menangis senantiasa di hadapan Allah. Kemudian setelah ini berbuat dosa, kemudian ibadahnya semakin khusyuk, semakin dekat dia kepada Allah. Kenapa? Selalu dia takut jangan-jangan Allah akan mengazab dia karena perbuatan dosanya ini. Jangan-jangan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya karena perbuatan dosa ini. Maka selalu dia tunduk, kemudian selalu hatinya itu merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda yang kemudian ini merupakan sebab dia masuk ke dalam surga. Adapun orang yang kedua yang melakukan perbuatan baik, yang kemudian setelah melakukan perbuatan baik ini dia telah merasa bisa menjamin dirinya akan selamat. Dia merasakan dirinya sombong, kemudian merasakan dirinya bangga terhadap kemampuan dirinya sendiri, bersandar kepada amalnya, dan semua kejelekan-kejelekan yang bertentangan dengan takwa dalam hati yang pernah kita jelaskan kemarin, sehingga ini menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ini kita perhatikan satu penjagaan yang sempurna dari Allah kepada orang yang memiliki takwa, sampai pun sewaktu dia berbuat salah tetap dijaga. Dengan dijaga hatinya untuk menyikapi kesalahan tersebut dengan benar dan segera bertobat darinya. Makanya kita perhatikan dalam Al-Quran, sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa, Allah tidak mengatakan orang yang bertakwa itu tidak pernah dosa sama sekali, karena tidak mungkin. Sewaktu Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menggapai surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan setelah itu ciri-cirinya orang yang bertakwa itu bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun senang, selalu menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat melakukan fahisyah, perbuatan keji yang menafsirkan yang para ulama artinya adalah perbuatan dosa besar. Atau ketika dia menzalimi dirinya sendiri, yaitu melakukan perbuatan dosa kecil, dia segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Kemudian dia segera bertobat dari perbuatan dosanya, dan dia mengetahui cuma Allah yang mengampuni dosa, dan kemudian dia tidak terus-menerus dalam melakukannya. Segera dia kembali mencabut diri dan kembali kepada Allah. Jadi kita perhatikan orang yang takwa pun Allah sifatkan dalam hal ini bahkan kemungkinan berbuat dosa besar. Sehingga perbedaannya orang yang takwa dan tidak takwa bukan orang yang takwa itu selamat sama sekali nggak pernah berbuat dosa. Tidak seperti itu. Sama-sama berbuat dosa, cuma beda sikapnya dalam menyikapi dosa itu. Dalam satu riwayat yang sahih, kita ketahui, mungkin sudah sering kita dengar ucapannya Ibnu Mas'ud. Sewaktu dia mengatakan innal mu'mina la yara dunubahu ka'annahu qa'irun tahta jabali yakhafu an yaqa 'alayhi wa innal fajira yara dunubahu kadzdubab yamur bi anfihi faqala bihi hakadha. Seorang mukmin itu dia memandang dosanya seperti sebuah gunung yang dia duduk di bawahnya, yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Dianggap sebagai sesuatu yang besar. Sebaliknya orang yang fajir, dia menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya kemudian diusir dengan mudah. Jadi sama-sama berdosa tapi beda cara menyikapinya. Karena yang pertama ini orang mukmin ada pengagungannya terhadap Allah. Dia berbuat salah kemudian dia segera merasa penyesalan dan segera mengembalikan semua kepada Allah, maka dengan itu Allah mudah mengampuninya. Karena Allah itu kalau kita bersikap baik di hadapannya, dengan mudah dia mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi orang yang kedua ini, meskipun mungkin dosanya kecil kadang-kadang, tetapi karena diremehkan dan dianggap kecil, maka Allah jadikan dosa tersebut sebagai sesuatu yang besar. Kemudian terus-menerus dilakukan dan seterusnya. Ini adalah satu bentuk bedanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala
bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak memberikan penjagaan tersebut bagi orang-orang yang tidak memiliki takwa dalam dirinya. Sampai pun bahkan dalam masalah yang berhubungan dengan khawatir, bisikan-bisikan jiwa. Bisikan-bisikan jiwa. Ini mungkin jawaban dari sekian banyak pertanyaan atau sekian banyak kerancuan yang muncul pada beberapa orang, yang dia merasa setelah dia ngaji kok perasaan was-was dalam dirinya atau godaan syaitan kadang-kadang muncul. Padahal dulunya sewaktu dia belum kenal dakwah Ahlussunnah, tidak ada muncul perasaan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara bentuk penjagaan kepada seorang hambanya, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan masuknya bisikan-bisikan syaitan dalam jiwanya, tapi bisikan tersebut sudah dilemahkan, sudah dijadikan sebagai bisikan-bisikan yang tidak berpengaruh, yang malah kemudian nanti semakin menguatkan imannya. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah," ini datang kepada beliau beberapa orang sahabat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirru min as-sama'i ila al-ardi la yakhirru min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilaihi min an yatakallama bihi." Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati satu bisikan-bisikan dalam jiwanya yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka beliau menjawab dalam hadis tersebut dengan mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Itulah iman yang kuat namanya. Dalam lafaz lain beliau mengatakan, "Aw qad wajadtumu?" Apakah kalian telah merasakan perasaan seperti ini? Ini pujian terhadap mereka. Jadi maknanya adalah bisikan-bisikan dari syaitan Allah lemahkan, kemudian masukkan ke dalam hati orang yang beriman ini untuk semakin menguatkan imannya. Sehingga dia mengatakan lebih baik jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka dengan ini berarti semakin menguatkan keimanannya, semakin menambah kekuatan imannya. Dan dengan itu, untuk nanti semua sewaktu datang godaan syaitan berikutnya dengan mudah, dia sedang memiliki kekebalan dalam dirinya. Ini seperti satu riwayat yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya di zamannya, ada yang kirim surat kepadanya. Dia bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, manakah di antara dua orang ini yang lebih baik?" Orang yang pertama dia dalam beragama lurus-lurus saja, tidak pernah ada godaan. Pokoknya jalannya cuma lurus-lurus saja. Adapun orang yang kedua, dalam beragama itu dia jatuh bangun. Kadang-kadang digoda, terjatuh lagi, dia bangkit lagi. Terus seperti itu. Sambil dia tetap berusaha lama-kelamaan, yang jelas dia jalannya itu senantiasa jatuh kemudian bangkit lagi. Senantiasa ada tarikan-tarikan syahwat yang kemudian dia berusaha untuk mengalahkannya. Manakah yang lebih utama? Maka dia mengatakan orang yang kedua lebih utama. Karena dia adalah minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Orang yang kedua ini adalah termasuk orang-orang yang Allah sengaja uji hati mereka untuk Allah berikan ketakwaan kepada dia. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dan rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini bentuk penjagaan dari Allah, sehingga bisikan-bisikan syaitan tadi tidak merugikan, bahkan justru memberikan manfaat kepada dia. Ini satu bentuk penjagaan yang benar-benar kalau kita rasakan, apalagi kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, itu sangat kita butuhkan sekali. Dalam kondisi fitnah yang demikian banyak, dalam keadaan peluang-peluang untuk menyimpang yang demikian besar, maka jelas kita sangat butuhkan sekali bentuk penjagaan seperti ini. Sekali lagi, apalagi itu kalau sudah berhubungan dengan fitnah yang namanya syubhat. Fitnah yang namanya syubhat yang sudah kita ketahui secara umum, para ulama telah menjelaskan bahwasanya fitnah yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia ada dua, syubhat dan syahwat. Adapun fitnah syahwat yang berhubungan dengan nafsu manusia, seperti mencuri, berzina dan yang sebagainya, waliyadzubillah, ini gambarannya lebih jelas
Artinya orang-orang banyak yang mengetahuinya, apalagi orang-orang yang sudah ada keinginan untuk iltizam kepada agamanya. Akan tetapi fitnah yang kedua, jenis yang kedua, yaitu syubhat, yakni tercampur aduknya antara al-haq sama al-batil. Ini adalah fitnah yang sangat samar sekali, yang karena kesamaran inilah orang-orang banyak tidak mengetahui bahwa dia sedang terjerumus ke dalam fitnah. Bahkan dia menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama yang akan dibelanya mati-matian. Maka karena kondisi fitnah syubhat yang seperti ini keadaannya, sehingga iblis sangat senang menggunakan fitnah ini untuk diterapkan kepada manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, dia pernah menukil satu asar ilahiyah. Iblis pernah mengatakan, ahlaktu bani Adam bizunub fa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah falamma ra'aitu dzalika basastu fihimul ahwa fahum yuznibun wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengatakan, aku membinasakan manusia Bani Adam dengan dosa, membinasakan mereka dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, supaya mereka semakin jauh dari Allah sehingga mereka binasa. Tapi mereka balas membinasakan aku dengan minta ampun, karena Allah itu luas sekali pengampunannya. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, semua hilang pengaruh dosanya. Jadi kata iblis, mereka balas membinasakan aku dengan meminta ampun kepada Allah dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian iblis berpikir, karena dia cerdik pandai dalam menggoda manusia. Kata dia, maka ketika aku melihat kenyataan ini, basatu fihimul ahwa, aku menyebarkan hawa nafsu di kalangan mereka. Aku menyebarkan syubhat di kalangan mereka. Sehingga setelah ini, hum yuznibun wa la yatubun. Mereka berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Kenapa? Karena mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi dibuat kesalahan tersebut atas nama agama, sehingga orang yang melakukannya semangat, wah ini agama. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya iblis itu datang kepada orang langsung tawarkan berzina, tak mau. Tapi coba kemudian kalau dia semakan agama, dikasihkan hadis-hadis yang pas seperti perbuatannya orang-orang Syiah, nikah mut'ah misalnya, padahal kan sama dengan zina, tapi karena diberi merek agama sehingga ada juga orang yang mau mengikutinya, naudzubillah. Kemudian misalnya menggibai orang, dia senamakan agama sehingga semakin indah. Mencela para ulama, dikatakan para ulama tidak mengerti keadaan atau mudah ditipu. Ini sebenarnya kalau orang yang berakal tidak akan mau melakukan seperti itu. Para ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki takwa. Mestinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan pertolongan kepada mereka dalam segala hal. Tapi dibilang mereka tidak paham keadaan, atau dibilang mereka itu tidak mengerti kondisi dan mudah ditipu. Dengan ini kemudian diatasnamakan agama dalam rangka untuk misalnya untuk menjaga dari syubhat dan seterusnya. Ini semua adalah syubhat. Jadi kondisi seperti ini adalah syubhat, dan sekali lagi syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Bukan cuma orang yang tidak mengaku ahlu sunnah, tapi juga bahkan mengaku ahlu sunnah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari syubhat seperti ini. Maka sekali lagi ini yang perlu kita jaga. Maka sekarang kalau kita dapati orang yang tidak segan-segan mencela para ulama, bahkan kemudian misalnya ulama Madinah dikatakan rata-rata semua tidak kenal manhaj, atau dikatakan mereka itu mudah ditipu, sampai bisa ditipu selama 8 tahun misalnya atau 9 tahun. Saya katakan demikian karena teman kita yang akan hadir nanti menerjemahkan ucapan Syekh Ustaz Arifin Badri, dia di Madinah sudah 9 tahun kurang lebih sampai saat ini. Dan selama 9 tahun itu dia berhasil menipu semua para ulama di Madinah, kalau menurut perkataan sebagian orang. Yani sampai saat ini misalnya Syekh Muhammad yang kemarin kita hadir pengajian yang saya terjemahkan di hari pertama, itu yang meminta beliau untuk ceramah di sini adalah Arifin Badri, Ustaz Arifin Badri. Berarti selama 9 tahun sampai saat ini Syekh Muhammad itu dianggap oleh sebagian orang tertipu oleh dia. Ini jelas penghinaan. Berarti dia itu kurang hati-hati dalam memilih orang yang dipercayai. Karena
Karena justru yang meminta dia untuk mengisi pengajian di sini lewat telepon kemarin adalah Ustaz Arifin sendiri yang ditugaskan oleh teman-teman untuk menghubungi beliau. Dan beliau tahu siapa kemudian yang menjadi penyelenggara apa ini, kemudian yang mengadakan bersama dahulu di sini teman-teman yang ada di sini, beliau tahu semuanya. Maka apakah mungkin sampai orang seperti contohnya seperti Syekh Muhammad yang kita kenal sangat hati-hati dalam masalah manhaj dikatakan tertipu atau mudah untuk diperdaya dan seterusnya. Maka ini adalah jelas merupakan penghinaan sebenarnya, tapi kemudian dibuat halus supaya tidak kelihatan, dan itulah caranya iblis untuk menyesatkan manusia dengan menggunakan fitnah syubhat. Kalau dulu-dulu yang dikatakan adalah semua anak Madinah yang mengaku salafi itu semua adalah sururi, kecuali berapa orang. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, sudah semuanya sekarang. Kalau kita perhatikan hakikatnya, ucapan ini adalah untuk mencela para ulama Madinah. Kenapa demikian? Kalau semua muridnya jelek, berarti ulamanya pun tidak beres. Waktu orang-orang Rafidah mencela para sahabat Rasulullah SAW dikatakan sebagian besar mereka itu kufur, cuma sebagian kecil saja yang selamat. Kata para ulama, ini hakikatnya adalah mencela Rasulullah SAW. Karena kalau muridnya jelek berarti pendidiknya tidak becus. Maka demikian pula kalau teman-teman kita kemudian dikatakan seperti itu, orang-orang yang jelas-jelas kita ngaji kepada para masyayikh salafin, di antaranya yang bakal ceramah kemarin, kemudian hari ini dan hari seterusnya, Syekh Muhammad Hadi, kemudian Al-Madkhali, kemudian Syekh Abdul Malik, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Ali Nasir Al-Faqih, kemudian yang tidak kita sempat, yang tidak ada waktu untuk ceramah seperti Syekh Abdul Musi dan yang lainnya, hafizahullah al-jami'. Itu adalah tempat pengajian kita di sana. Kalau kita dikatakan kemudian semua teman-teman yang dari sana adalah suri dan tidak mengenal manhaj, maka berarti intinya adalah mengatakan mereka itu tidak mengenal manhaj. Dan itulah yang namanya syubhat. Cuma kemudian mereka tidak berani ngomong seperti ini karena takut. Yang kemudian muncul cuma mengatakan bahwa mereka ini tertipu, atau mereka ini diperalat, atau mereka ini tidak mengetahui kondisi di Indonesia. Jadi yang mengetahui kondisi itu cuma syekh-syekh mereka saja. Makanya syekh-syekh mereka itu kebanyakan untuk kalangan sendiri, tidak umum. Maka ini adalah bentuk syubhat yang sengaja saya sebutkan. Sebenarnya tidak perlu kita menyebutkan orang-orang yang tidak punya arti di hadapan kita, cuma sekedar untuk mencontohkan bahwa fitnah syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Maka tidak seorang pun di antara kita yang kemudian merasa aman karena sudah ngaji salafi tidak akan terkena syubhat. Maka hendaknya kita waspada, dan sekali lagi bentuk syubhat itu bermacam-macam, dan dengan hadisnya sudah terangkan bahwa syaitan itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masing-masing manusia, yang kemudian dengan itu dia akan menggoda sesuai dengan karakter masing-masing orang, sesuai dengan apa yang dipelajarinya dari setiap manusia. Maka karena singkatnya waktu, insya Allah nanti dalam makalah saya yang singkat, yang cuma 4 atau 5 halaman, saya sudah sebutkan beberapa poin penting dalam hadis ini, yang semoga nanti antum bisa dibagikan kepada antum semua setelah difotokopi. Saya cukupkan kajian dari saya, minta maaf kalau banyak kekurangan. Jazakallahu wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan salihan. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnah yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.